Pernah nggak sih buka aplikasi saham, terus lihat layar yang isinya angka semua kayak gini, dan kepala langsung ngebul? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar misteri di balik tembok angka yang bikin pusing ini. Dan saya jamin setelah ini semuanya bakal jadi jauh lebih gampang dimengerti. Jujur aja, waktu pertama kali saya lihat yang kayak ginian, pikiran saya persis sama. Saya pikir, wah ini pasti kode rahasia buat para master trading di gedung-gedung pencakar langit. Tapi ternyata anggapan itu salah besar. Jadi sebenarnya apa sih tembok angka ini? Kenapa kelihatannya ribet dan mengintimidasi banget? Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Percaya deh, ini nggak serumit kelihatannya sama sekali. Oke, mari kita mulai. Dinding angka ini, nama kerennya adalah order book atau buku pesanan. Tapi lupakan dulu istilah-istilah teknisnya. Kita nggak akan mulai dari definisi yang bikin ngantuk. Justru kita akan pakai sebuah perumpamaan yang super simple yang bakal bikin semuanya klik. Jadi gini, Inti dari semua pasar, mau itu pasar saham, pasar ikan, marketplace online, apapun itu, sebenarnya cuma satu konflik simpel ini aja. Pembeli ya jelas maunya dapat harga semurah-murahnya. Sebaliknya, penjual pengennya dapat harga setinggi-tingginya. Nah, dua kepentingan yang bertolak belakang inilah yang jadi mesin penggerak pasar. Ini kuncinya. sekarang kita lupakan dulu soal saham. Coba bayangkan kita lagi ada di sebuah pasar. Tapi ini pasar yang unik. Anggaplah ini masa pandemi, dan yang dijual adalah tabung oksigen. Analogi sederhana ini bakal bikin semuanya jadi terang benderang, saya jamin. Oke, di pasar oksigen kita ini, para penjual datang bawa tabung-tabung mereka. Masing-masing pasang papan harga yang mereka mau. Ada yang jual 600.000, ada yang 700.000. Terus, mereka jejerin deh tabungnya di belakang papan itu. Aturannya simpel, siapa datang duluan, dia dapat antrian paling depan di harga tersebut. Gampang kan? Nah, sekarang dari sisi pembeli. Mereka datang, lihat harga dari penjual, dan mikir, wah kemahalan. Mereka nggak mau langsung bayar segitu. Jadi mereka bikin antrian sendiri. Mereka taruh catatan, saya mau beli tapi di harga 500.000 ya. Tentu saja pembeli yang nawarnya paling tinggi, antriannya ditaruh paling atas. Masuk akal kan? Nah, karena ada dua antrian ini, antrian penjual di satu sisi dan antrian pembeli di sisi lain, maka terciptalah sebuah sistem. Pasar ini, entah itu pasar oksigen atau pasar saham, ternyata diatur oleh satu hukum alam yang sangat kuat, hukum penawaran dan permintaan. Ini dia bagian paling pentingnya. Kalau penjualnya lebih banyak dari pembeli, artinya barangnya banyak, tapi peminatnya sedikit. Mau nggak mau, penjual harus banting harga biar laku kan? Harga pun turun. Sebaliknya, kalau pembelinya membludak tapi barangnya langka, para pembeli bakal rebutan. Mereka harus nawar lebih tinggi biar dapat barang. Dan harga pun naik. Oke, sekarang momen pencerahannya. Kita akan sambungkan analogi pasar oksigen kita tadi kembali ke dunia nyata, ke layar order book saham yang membingungkan itu. Apa yang barusan kita pelajari adalah kunci untuk membukanya. Dan ini dia, ternyata sesederhana ini. Antrian tabung oksigen dari para penjual tadi, itu adalah kolom ASK di order book saham. Dan antrian catatan dari para pembeli yang menawar, itu adalah kolom BID. Udah, itu aja intinya. Jadi, kita resmikan ya, bid itu adalah antrian para pembeli. Ini adalah barisan orang-orang yang bilang, saya mau beli di harga segini. Ini adalah sisi permintaan atau demand dari pasar. Dan ask adalah kebalikannya. Ini adalah antrian para penjual. Barisan orang-orang yang udah punya sahamnya dan bilang, saya mau jual di harga segini. Ini adalah sisi penawaran atau supply dari pasar. Tapi mungkin Anda bertanya, saya nggak sabaran nih, saya mau beli sahamnya sekarang juga. Masa harus ikut antri nawar di kolom bid? Pertanyaan bagus, tentu ada caranya. Jawabannya bisa banget. Anda bisa langsung sikat saham dari antrian penjual yang paling depan. Siapa tuh? Ya penjual yang pasang harga paling rendah di antara yang lain. Dalam istilah trading, ini yang sering disebut hajar kanan atau HK. Artinya, Anda setuju sama harga mereka, nggak perlu nawar-nawar lagi, nggak perlu antri. Begitu Anda klik, transaksi langsung jadi. Instan. Nah, paham soal bid dan ask ini bukan cuma soal teknis loh. Ini penting banget buat memahami apa yang terjadi di pasar setiap hari. Yuk kita lihat contoh nyata. Bagaimana keseimbangan ini bisa diobrak-abrik oleh sesuatu yang namanya hype. Pernah dengar istilah pom-pom saham?
Nah, ini dia mekanismenya. Ketika seorang influencer, misalnya, menyarankan ribuan pengikutnya untuk membeli satu saham yang sama, coba tebak apa yang terjadi di dalam order book. Tiba-tiba, terjadi ketidakseimbangan yang luar biasa. Kolom bid atau permintaan mendadak banjir oleh pembeli-pembeli baru. Sementara kolom ask atau penawarannya, ya segitu-gitu aja. Sesuai hukum pasar yang kita bahas tadi, saat permintaan jauh melebihi penawaran, harganya pun terbang. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang? Pertama, anggap order book itu peta live pertarungan antara penawaran dan permintaan. Kedua, kalau antrian pembeli lebih tebal dari penjual, harga kemungkinan besar akan naik. Begitu pula sebaliknya. Dan yang paling penting, keramaian sesaat yang dipicu oleh hype itu belum tentu sama dengan nilai asli perusahaan dalam jangka panjang. Jadi sekarang, Anda bukan lagi cuma melihat deretan angka, Anda bisa membaca cerita di baliknya, Anda bisa melihat sentimen pasar secara langsung. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ini apa sih artinya? Tapi, saat Anda melihat sebuah saham mendadak ramai, apakah itu sebuah kesempatan nyata? Atau cuma keributan sesaat? Dengan pengetahuan baru ini, keputusan ada di tangan Anda.